Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, konsultan di bidang healthy karakter, karakter yang berbasis kolbu untuk menuju falah, yakni sebuah kesuksesan, kesehatan, sehat maupun bahagia dengan berbasis kolbu. Dan saya mohon untuk bisa subscribe, memberikan komentar atau like pada channel Kolbu Madani atau channel saya pribadi, sehingga nanti bisa lebih mengenakkan dalam perkembangan tholabul ilmi yang akan kita rintis atau yang dirintis oleh Kolbu Madani. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7 di situ Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghisawah walahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ Allah telah memberikan sebuah isyarat pada seseorang yang berpeluang di mana mendapatkan azab yang besar. Di mana azab yang besar itu diawali sekali lagi itu dari terkuncinya kolbu seseorang. Terkuncinya kolbu sehingga pendengarannya pun juga akan terkunci. Kok bisa? Dari hati yang terkunci dan pendengaran yang terkunci, menyebabkan pendengaran terkunci, penglihatannya menjadi seolah-olah tertutup. Padahal dia bisa melihat, padahal dia sebenarnya bisa mendengar. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, disinilah menunjukkan bahwa peran kolbu di dalam kehidupan kita itu sangat mutlak. Sekali lagi, sangat mutlak. Di sini Allah tidak berbicara otak. Coba kalau memang otak itu sebagai sumber kebaikan seseorang untuk menghindari azab, maka Allah akan berbicara tentang otak. Maka di sini Allah berbicaranya itu berawal itu dari kolbu. Karena yang perlu Anda ketahui, yang perlu kita ketahui, setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka kolbu kita itu ada noktanya. Ingat, nokta. Nokta itu penutup yang ada di dalam kolbu. Apapun kekhilafan itu. Semakin ekstrim, artinya ekstrim itu semakin ini menyangkut hal yang bersifat akidah, maka kolbu itu semakin ngeblok, itu semakin tebal, semakin luas. Jadi jangan pernah kita remehkan. Semua peristiwa yang kita lalui dari kita lahir hingga kita mati atau meninggal, itu semuanya itu terekam. Apakah hal itu bisa mengaktifkan di dalam kolbunya, menghidupkan di dalam kolbunya, atau justru membuat nokta di luar daripada kolbu? Nokta itu bukan di dalam kalau menurut saya Nokta itu ada di luar. Jadi ibaratnya apa Jadi seperti ini. Misalkan saya contohkan maaf. Nah, ini misalkan. Ini ada kolbu misalkan. Ini ada pintunya misalkan. Nokta itu ada di luar sini loh. Ada di luar sini. Makanya orang yang noktanya kuat, tebel, ia akan sulit untuk ingat dan sadar akan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Karena untuk menembus misalkan ini semakin tebal dindingnya, maka untuk nembus masuk ke dalam kolbu ini semakin berat, semakin susah. Makanya kadang-kadang orang baru sadar, oh iya aku tak kepingin deket sama Allah. Begitu dzikir langsung ngantuk.
Begitu sholat langsung konsentrasinya nggak karu-karuan. Karena apa? Ini dindingnya itu terlalu tebal. Dan dinding ini akan bisa hilang dengan taubat kita. Tidak akan pernah ini bisa hilang tanpa taubat kita. Jadi makanya di situ kita harus berupaya untuk menyadari setiap kekhilafan kita dan selalu memohon sama Allah untuk dihidupkannya kolbunya, untuk dihidupkannya kolbu kita. Dan kita selalu memohon sama Allah, ya Allah, lindungilah aku ya Allah, hati yang lalai. Ya, ya Allah, berikanlah aku kesadaran ya Allah. Setiap aku melakukan kekhilafan, ingatkanlah aku ya Allah. Sadarkanlah aku untuk bertobat kepadamu ya Allah. Itu harus kita lakukan agar apa? Nokta-nokta ini menjadi tipis. Nah, kalau nokta-nokta ini menjadi tipis, kita itu gampang untuk ingat sama Allah. Dan pada saat kita mengingat sama Allah, nah yang di dalam ini yang hidup memberikan sebuah rangsangan sehingga apa-apa yang ada di sekitar kita itu menjadi lepas sedikit demi sedikit atau menjadikan nokta kita itu lebih menjauh, lebih longgar. Sehingga apa? Kita lebih mudah untuk menangkap isyarat-isyarat Allah. Dan kondisi ini akan membuat apa? Membuat rangsangan kepada otak. Sehingga otak ini menjadi aktif. Jadi kalau kolbunya itu hidup, otak yang bekerja itu yang aktif itu dengan bimbingan kolbu. Sehingga apa yang ada di otak kita itu pikiran-pikiran yang genah, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang baik. Tapi pada saat kolbu itu tertutup, ya, yang karena kolbu ini harusnya mengilhami, mengaktifkan otak tidak bekerja dan ditutup oleh nokta di sini, maka otak ini dipacu, dirangsang oleh nokta-nokta ini. Dirangsang untuk bekerja. Sehingga secara otomatis yang dipikirkan oleh otak itu hal-hal yang sifatnya akhirnya egois. Yang mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya, dan lain sebagainya. Karena apa? Yang merangsang ini, yang mengaktifkan ini adalah nokta-noktanya. Nah, kalau kolbu itu tertutup, maka sensor keilmuan kita yang berupa pendengaran itu otomatis menjadi trouble. Karena apa? Coba dengarkan ya, perhatikan ya. Saat pendengaran ini bekerja, yang mengaktifkan itu siapa? Kan otak. Dan kalau di sini kolbunya tidak hidup, maka yang bekerja adalah noktanya ini. Nokta yang bekerja untuk otak akhirnya apa? Karena otak di sini dikerjai oleh nokta di sini ya. Bukan dikerjai ya, tapi dirangsang memang oleh noktanya. Maka yang muncul di sini pada pendengaran itu diblok oleh otak seolah-olah hanya bisa tertarik kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan egonya, menyenangkan nafsunya saja. Hal-hal yang menyangkut hidupnya kolbu seolah-olah nggak kerungu. Kalaupun dengar itu ya lewat saja, tidak ada yang membekas. Kenapa di sini Allah meletakkan setelah kolbu yang tertutup atau yang terkunci itu adalah pendengaran? Perlu kita ketahui bahwa keilmuan kita itu lebih banyak dari pendengaran kita ketimbang melihat, ya, dari proses membaca dan lain sebagainya. Kita lebih banyak pada pendengaran, termasuk di dalam proses pembentukan janin. Itu yang lebih awal itu adalah pendengaran. Insya Allah kalau nggak salah seperti itu. Setelah jantung, pendengaran, ya. Nah, lalu setelah itu, ya, baru penglihatan. Kalau pendengarannya itu sudah diblok oleh
nokta yang ada di kolbu lewat otak, maka apa yang ia lihat itu sesuatu yang menarik jika itu menyenangkan dirinya, menyenangkan kelompoknya, menyenangkan egonya. Itulah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kerugian yang besar yang akhirnya dengan kondisi yang ada itu menjadikan orang itu akhirnya berlimang dosa. Dengan perilaku yang berlimang dosa itulah akhirnya apa? Noktanya semakin tebal, semakin nggak sadar, akhirnya apa? Nah, terakhir ini orang itu akan mendapatkan azab yang berat karena nggak sadar, ya, sampai nanti dicoba, ditegur sama Allah lewat dirinya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, bahkan dengan kematian dan lain sebagainya, dengan bencana dan lain sebagainya, tetap menjadikan ia ini seolah-olah sebuah konsep sunatullah, sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang lumrah, tanpa pernah mau mencoba untuk bertafakur apakah sunatullah ini berhubungan dengan isyarat Allah yang menghendaki saya itu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada konsep seperti itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa marilah kita harus menyadari bahwa pusat daripada kebaikan kita itu adalah kolbu. Untuk itu selalulah memohon, jadikanlah setiap waktu longgar itu untuk bertaubat, untuk berdoa. Karena tidak ada istilahnya apa ya, hampir setiap apa yang kita lakukan itu berpeluang untuk khilaf, berpeluang untuk zalim. Paling tidak zalim akan nikmat yang Allah berikan. Ya, zalim ya. Artinya zalim di sini itu kita belum mampu menempatkan nikmat Allah itu untuk apa? Untuk apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, untuk menjadikan semua aset kebaikan, fasilitas, nikmat yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya Allah, untuk menjadikan kita rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang sebenarnya bagaimana azab itu bisa mengenai seseorang dan berawal dari mana, lalu bagaimana pengaruhnya di dalam sistem tubuh itu sehingga kita tidak sadar akan perilaku kita. Terima kasih, saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.